Perkenalkan, nama saya Ahmad Kumbejaga. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 1832117. Afsus salama wasilul arham wad'amut tu'am wassallu billail wan nasu ni'amun wa tadkhulul jannata bissalam. Assalam summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah, serta kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan dan menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat takwa yang seperti kita rasakan pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatmu, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka adabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, dengan ayat Al-Quran itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti hari ini yang kita rasakan. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan dan yang kita tunggu di yaumil qiyamah kelak. Ketika kalinya saya berdiri di sini akan berpidato membawakan sebuah judul, yaitu pendidikan Islam. Islam sangat menjunjung tinggi orang yang berilmu, karena Allah akan meninggikan derajatnya. Dan menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah hukumnya wajib, seperti yang dikatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Yang artinya bahwasannya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Oleh karena itu, dengan sebuah hadis tersebut, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu oleh Allah, dan pasti hukumnya itu wajib. Dan ada sebuah mahfuzat yang menjelaskan bahwasanya kita harus menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, dan menuntut ilmu walaupun sejauh negeri Cina, seperti yang dikatakan dalam mahfuzat, utlubil ilma walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan Islam itu diturunkan melalui Nabi kita tercinta, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui jalur pendidikan, yaitu Rasulullah memiliki misi, yaitu merubah akhlak, menyempurnakan akhlak dari manusia yang awalnya akhlaknya buruk menjadi baik. Seperti hadis yang dikatakan oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang artinya, sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini
dijelaskan bagaimana pentingnya sebuah akhlak, dan akhlak ini masuk ke dalam pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam. Dan ilmu pada dasarnya itu sangat bermanfaat. Dengan ilmu kita dapat menggapai apa yang kita inginkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti yang dikatakan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Di sini bagaimana ilmu sangatlah bermanfaat. Pendidikan Islam haruslah ditanamkan sejak dini. Pada zaman sekarang ini banyak terjadi korupsi, kejahatan, pembegalan, penggunaan narkoba. Itu dikarenakan kurangnya akhlak yang baik, tidak punya akhlak yang baik, karena kurangnya penanaman pendidikan Islam sejak dini, yaitu penerapan ilmu agama yang diajarkan sejak dini oleh orang tua. Padahal namanya pendidikan Islam itu akan memberikan dan menjadikan anak itu memiliki pribadi yang baik, memiliki perilaku yang baik, adab yang baik. Dan sebaiknya orang tua itu mengajarkan seperti adab kepada anaknya sejak dini, seperti sebagai contoh yang kecil, mengajarkan anak untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Itu adalah pengajaran adab yang kecil, itu adab dalam Islam yang kecil, contohnya itu. Seperti Rasulullah pernah mengajarkan kepada sahabatnya mengenai adab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, fa inna wa idza syaraba biyamini, wa inna syaitan yakul bishimali wa yashrab bishimalihi." Yang artinya bahwasannya jika kita ingin makan, maka hendaklah menggunakan tangan kanan. Ingin minum, menggunakan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Itu adalah contoh pengajaran adab dan pendidikan Islam yang kecil. Yang kedua, pendidikan Islam itu layaknya diajarkan sejak dini, karena di masa kecil itu anak di masa meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, maka akan ditiru oleh anak tersebut. Dan kita harus seperti mengajarkan kepada anak-anak itu seperti mengenalkan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, mengenalkan Nabi dan Rasulnya, untuk menjadikan anak tersebut menjadi generasi Islam yang kuat. Karena dengan ilmu agama, ilmu pendidikan Islam yang baik, maka anak tersebut akan menjadi generasi yang baik. Dan pada saat itu, di masa anak itu, ilmu akan mudah diserap dan akan menjadi bekal untuk besarnya kelak, dan akan terus teringat. Seperti yang dikatakan dalam Mahfudzat, at-ta'alamu fi sighari kan nafsil 'alal hajari, yang artinya belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, bagaikan mengukir di atas batu. Mahfudzat ini menerangkan bahwasannya masa anak kecil itu akan mudah menyerap dan akan selalu mengingat dan menjadi bekal suatu pada saat besar nanti. Dan seyogianya sebagai orang tua agar mendidik anaknya
dengan sesuai dengan ajaran Islam. Seperti mulai dari pendidikan sejak dini, seperti di TK, itu harusnya dalam TK yang menggunakan atau yang berlandaskan agama Islam, seperti madrasah ataupun pondok, guna membentuk akhlak anak yang baik, menjadi bekal dewasa kelak, agar menjadi generasi Islam yang kuat, menjadi pembela Islam yang kuat, menjadikan Islam yang kokoh kelak. Mungkin cukup sekian pidato dari saya yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, nah apabila ada kelebihan dari pidato ini itu datangnya dari Allah. Jika pidato ini bermanfaat itu datangnya dari Allah juga. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.